Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori modern perdagangan internasional. Sebelum kami mulai, ada sebaiknya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Inyuman Tada Antara, absen 23, dan rekan saya. Saya Putu Elana Dini, absen 22. Kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, teori Hexer-Holin, yang kedua teori opportunity cost, yang ketiga ada teori over curve. Yang pertama, teori Hexer-Holin. Teori Hexer-Holin atau proportional factor theory. Teori ini dikembangkan oleh ahli ekonomi Swedia yang bernama Eli Hexer dan muridnya yang bernama Bertil Ohlin. Dalam teori ini, Hexer-Holin atau HO menjelaskan pola perdagangan dengan baik di mana setiap negara cenderung untuk melakukan perdagangan internasionalnya, yakni dalam bentuk ekspor, di mana barang-barang yang diekspor menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah dan intensif. Menurut mereka, bahwa sebuah negara akan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain disebabkan karena negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yakni keunggulan dalam bidang teknologi dan juga faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif adalah yang pertama faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi dalam satu negara. Yang kedua faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Teori HO modern menggunakan dua kurva, yakni kurva Isokos dan Isokwan, di mana kurva Isokos menggambarkan dua biaya produksi yang sama, sedangkan kurva Isokwan menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Dalam teori ekonomi, kurva Isokos dan Isokwan akan bersinggungan pada suatu titik optimal. Titik optimal tersebut akan menunjukkan sejumlah biaya tertentu akan mendapatkan produk yang maksimal, atau dengan biaya minimal akan menunjukkan berapa jumlah produk yang bisa diproduksi. Next. Contoh berikut ada contoh kurva. Titik A, B, C berada pada isokos yang sama, $600 dengan kombinasi input atau faktor produksi yang berbeda, yaitu A 25 tenaga kerja dan 10 mesin, B 15 tenaga kerja dan 12 mesin, C 40 tenaga kerja dan 5 mesin. Sementara itu, titik D berada pada isokos $400. Titik B, C, dan D berada pada satu isokwan yang sama, yaitu sebanyak 100 unit pakaian. Titik produksi optimal terjadi ketika isokos dan isokwan bersinggungan. Jadi, dengan kombinasi biaya minimal dapat diproduksi sejumlah produk tertentu. Titik D dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 5 mesin adalah titik optimal karena dengan isokos $400 dapat diproduksi 100 unit pakaian. Untuk titik B dan C dengan jumlah produksi 100 unit dibutuhkan biaya lebih besar, yakni pada isokos $600. Sesuai konsep titik singgung antara isokos dan isokwan, maka masing-masing negara tentu cenderung memproduksi barang dengan kombinasi faktor produksi yang paling optimal, sesuai struktur atau proporsi faktor produksi yang dimiliki. Ada analisis dari teori Hexer-Holin sebagai teori perdagangan internasional modern adalah, yang pertama, harga atau biaya produksi adalah sebuah produk akan ditentukan oleh jumlah suatu proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang kedua, comparative advantage dari suatu produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur proporsi produk yang dimilikinya. Yang ketiga, setiap negara akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang melimpah serta biaya yang murah untuk memproduksinya. Yang keempat, sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki faktor produksi yang melimpah dan biaya yang mahal untuk memproduksi barang tersebut, maka negara tersebut akan mengambil keputusan untuk mengimpor barang. Yang kelima, kelemahan dari teori HO ini adalah di mana ketika ada negara yang memiliki faktor produksi yang sama, dan maka harga barang yang diproduksi akan relatif sama, sehingga perdagangan internasional tidak dapat terjadi. Di sini ada paradoks Leontief-Vasily. Leontief, seorang pelopor utama dalam analisis input-output matriks melalui studi empiris yang dilakukannya pada tahun 1953, menemukan fakta-fakta mengenai struktur perdagangan luar negeri, ekspor dan impor Amerika Serikat tahun 1947 yang bertentangan dengan teori
HO sehingga disebut sebagai paradoks Leontief. Berdasarkan penelitian lebih lanjut yang dilakukan ahli ekonomi perdagangan, ternyata paradoks Leontief tersebut dapat terjadi karena 4 sebab utama, yaitu intensitas faktor produksi yang berkebalikan, tarif dan non-tarif barrier, perbedaan dalam skill dan human capital, perbedaan dalam faktor sumber daya alam. Kelebihan dari teori ini adalah jika satu negara memiliki banyak tenaga kerja terdidik, maka ekspornya akan lebih banyak. Sebaliknya, jika satu negara kurang memiliki tenaga kerja terdidik, maka ekspornya akan lebih sedikit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori opportunity cost. Teori opportunity cost atau teori biaya oportunitas. Teori biaya oportunitas juga penting untuk melihat seberapa jauh kita dapat berharap untuk mencapai efisien dunia atau jika menghambat perpindahan faktor. Melalui perdagangan bagi negara bebas, bantuan teknik dan aliran modal melalui bantuan luar negeri. Teori ini dikemukakan oleh Salvatore yang mengungkapkan bahwa biaya sebuah komoditi adalah jumlah komoditi kedua yang harus dikorbankan untuk memperoleh sumber daya yang cukup untuk memproduksi satu unit tambahan komoditi pertama. Dalam teori ini, tidak diasumsikan bahwa biaya atau harga sebuah komoditi satu-satunya tergantung pada atau dapat dinilai dari jumlah tenaga kerjanya. Konsekuensinya, negara yang memiliki biaya oportunitas lebih rendah dalam memproduksi sebuah komoditi akan memiliki keunggulan komparatif dalam komoditi tersebut dan memiliki kerugian komparatif dalam komoditi kedua. Dan teori overproof ini diperkenalkan oleh dua ekonom Inggris, yaitu Marshall dan A.G. Ward, yang menggambarkan sebagai kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga. Kelebihan dari overproof yaitu masing-masing negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional, yaitu mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Permintaan dan penawaran pada faktor produksi akan menentukan harga faktor produksi tersebut, dan dengan pengaruh teknologi akan menentukan harga suatu produk. Pada akhirnya, semua itu akan bermuara kepada penentuan komparatif alfa target dan pola perdagangan atau trade pattern suatu negara. Kualitas sumber daya manusia dan teknologi adalah dua faktor yang senantiasa diperlukan untuk dapat bersaing di pasar internasional. Teori perdagangan yang baik untuk diterapkan adalah teori modern, yaitu teori overproof. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan terima kasih.